Ya, selama ini kan abang aku naik ini belum pernah bertanya sama sekali. Oke, silakan. Apa Ya. yang mau Anda tanyakan? Coba ini kalau ajaran di Kristen itu mulai dari Wahyu sampai kemana itu ayatnya itu? Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, tolong Edis, minta tolong saya tunjukkan satu perintah di dalam Alkitab yang Anda lakukan. Perintah di dalam Alkitab yang saya lakukan. Silakan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil dan jadikanlah mereka muridku. Itu yang saya lakukan. Saya memberitakan Injil kepada kalian supaya kalian menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Jangan kalian mengikuti yang lain. Karena kalian ini sekarang posisinya mengikuti yang lain. Kalian mengikuti ilah lain. Kalian mengikuti perintah-perintah yang lain selain daripada yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Contoh, saya kasih contoh. Contoh, Silakan. di dalam agama Kristen atau perintah Tuhan Yesus gitulah bahasanya ya. Ini nggak usah yang berat-berat, yang sederhana sajalah. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Supaya mengatakan yang benar. Jangan bersaksi dusta tentang sesama manusia. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Tetapi kalian malah mengikuti ajaran yang lain. Contoh, di dalam agama Islam dibolehkan kalian berbohong atau berdusta. Setuju? Ya. Betul atau tidak? Di Setuju. dalam Islam boleh berdusta? Oh, betul. Nah, sementara Al-Quran dan Alkitab mengatakan jangan berdusta. Setuju? Oke, setuju. Sekarang Makanya ini saya bilang kalau begitu, bagaimana mungkin kalian masih tetap ngeyel? Oke, setuju. Sekarang yang saya mau tanyakan gini, yang kata berdusta tadi ya, katakanlah yang benar. Seandainya ada tetangganya Edis mau dibunuh sama tetangganya sebelah, sembunyi di rumahnya Edis. Kira-kira kalau ditanya Edis, ada orang itu enggak? Jujur apa enggak itu? Kalau Edis jujur berarti orang itu mati. Kenapa dia harus mati? Ya kan ada yang nyari bahwa mau dibunuh, begitu Ya ketemu gampang dibunuh. saja, telepon saja polisi. Ya kamu tunggu sini dulu, tenang. Kamu tenang sini. Biar saya telepon polisi. Kenapa saya harus berbohong? Islam itu bang boleh berdusta dalam keadaan yang benar. Boleh berdusta. Baik. Boleh dalam Saya akan tunjukkan terpaksa. ayatnya. Iya, karena memang di dalam agama Islam boleh berdusta. walaupun Sebentar. Ya, Bentar. kita cari ayatnya. Boleh. Ada bang, ada itu. Kalau dalam keadaan terpaksa bang. Ya. Baik. Tadi Anda katakan, makanya mereka ini teman-teman boleh berdusta. Akibat apa? Akibat mengikuti ajaran Muhammad. Ya. Perhatikan. Saya akan tunjukkan kepadamu sebuah ayat di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang berdusta, surat An-Nahl ya. An-Nahl. Bentar. Semua ada ayatnya bang. Bohong dalam keadaan terpaksa boleh bang. Surat An-Nahl ayat 105 ya. Tadi Anda bilang boleh bohong ya. Ya. Baik. Anda bilang boleh bohong kan? Coba kau baca ini. Ya. Coba kau baca ini. Kelihatan nggak? Apa itu? Baca. Ayat berapa itu bang? Surat An-Nahl ayat 105. An-Nahl 105. Sudah di layar kok. Kenapa nggak dibaca yang di layar ini? Enggak, mata saya rabu jauh. Oke, coba Anda baca An-Nahl 105. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah bahwa Al-Quran maupun tanda-tanda alam semesta yang berani mengada-ngadakan kebohongan dari mereka pada dusta sejak bukan Nabi Muhammad SAW seperti yang dituduhkan oleh kaum kafir. Nah, coba baca ini. Ayat ini sesungguhnya ayat ini membela Rasulullah. Inilah saya bilang, ini kan bukan Quran yang dibacakan. Yang dibaca bukan Quran. Kebohongan berasal dari hati tertutup. Itu bang. Coba kau baca ini loh, yang di depan ini. Ini apa yang kau baca itu apa? An-Nahl 105. An-Nahl
Anhal. 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 Anal. Oke, apa dikatakan di sini? Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Setuju? Pendusta. Sekarang makna, ya bang, sekarang makna arti ke ayat Pelintirannya ini, gitu. membela Rasulullah. Oh iya, makanya demi membela Rasulullah kalian harus bohong, dusta. Dari tuduhan dusta, bang. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, menurut ayat ini, menurut ayat ini, orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah. Setuju atau tidak? Ini bang, artinya ini bang, sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang berdusta. Oke, Nah, berarti kalau orang bohong, tenang. Kalau orang bohong, mengada-adakan sesuatu, ngarang-ngarang cerita, menurut Al-Quran orang-orang tersebut beriman atau tidak? Tidak beriman, cuma ada karena dia dikatakan berbohong. Ada dijelaskan di sini. Sulit sudah. Oke, sekarang. Makanya saya bilang teman-teman, bagaimana mungkin kamu mempromosikan kejujuran? Bagaimana mungkin kamu katakan tenang? Sebentar. Salah satu gelar Muhammad, kata orang-orang Islam, adalah Al-Amin. Tahu? Jujur terpercaya. Setuju? Ya, teriak. Bagaimana mungkin kamu percaya Muhammad seorang jujur, seorang Al-Amin, tapi di detik yang sama bohong sama istri boleh. Bohong. Karena ada dikatakan bohong sama istri boleh bohong, kau bohongin istri boleh. Berbohong demi, jangankan berbohong bang, makan makanan haram saja, bang. Kalau keadaan terpaksa ini penonton sendiri, kalian dengarlah kalian, wahai kaum muslimin wal muslimat. Akibat daripada kalian mengikuti kitab-kitab karangan ulama, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, makanya kalian jadi gontok-gontokan sama hati nurani kalian sendiri.